Hey, welcome back di Safetra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview ya tentang pelatihan penanggulangan kebakaran khususnya api besar. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita perlu tahu nih bagaimana cara menangkap api besar. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita teori dulu ya. Jadi biasanya selalu kita akan adakan pelatihan teorinya dulu agar tahu tentang dasar-dasar pemadaman. Di sana dibicarakan mengenai teknik pemadaman, sumber-sumber pemadaman api ya, sumber material apa saja yang bisa terbakar ya, dan khususnya untuk yang api besar mana-mana saja yang memungkinkan api itu bisa berkembang dengan cepat dan mudah untuk menyebar. Nah, untuk kali ini pelatihan kita melibatkan regu penanggulangan kebakaran dinas ya. Kita menggunakan hidran dari mobil ya, dari hidran mobil pemadaman. Kemudian kita juga menggunakan lapangan yang cukup besar ya teman-teman ya, karena kalau api besar itu dia harus besar lapangannya, beda dengan api kecil. Nah, persiapan kita menggunakan media yang cukup besar juga karena kita harus menciptakan api yang besar. Nah, api yang besar itu api yang memang besar ya, beda dengan api kecil ya, api yang memang tidak cukup hanya dengan menggunakan apa. Jadi kita menggunakan media yang besar, kita bakar medianya sehingga menimbulkan api besar. Kemudian sebelum mulai ke lapangan kita pembakaran dulu ya, dijelaskan bahaya-bahayanya apa saja, potensinya, bagaimana kita membuat formasi, bagaimana kita melakukan koordinasi di antara kita, teman-teman kita, agar pemadaman ini tidak menimbulkan dampak pada saat setelah pelatihan. Kemudian dijelaskan juga mengenai bagaimana selang itu digunakan ya, bagaimana teknik menggunakan nozzle-nya ya, kemudian tipe-tipe selang. Teman-teman juga diberikan satu-satu ya fire suit atau seragam atau APD yang tepat ya, yang memang APD ini bisa mengurangi paparan berbahaya panas. APD ini standar ya, sesuai dengan standar pemadaman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan juga harus menggunakan APD yang benar juga ya, agar tidak kepanasan dan tidak menimbulkan bahaya pada luka bakar. Nah, kalau ini kita lagi persiapan briefing. Jadi ada satu sebagai pemimpin, kita menyebutnya komandan lah ya. Ada Danton, kemudian ada teman-teman sebagai fighternya dan juga sebagai helpernya. Ini formasi minimal ya teman-teman ya. Jadi biasanya formasi minimal seperti ini. Jadi makin besar suatu tempat kerja atau gedung, yang makin harus banyak pula tempat formasi atau kelompok regunya, seperti itu. Lengkap kita gunakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini adalah proses simulasi awal. Kita coba buat gerakan dulu ya. Jadi teman-teman para peserta yang saat ini sedang melakukan pelatihan sudah mencoba untuk bagaimana berkomunikasi di antara satu dan lain dan sebagainya. Jadi ada yang membuat tirai api, kemudian membuat formasi maju ya, langkah-langkah maju, langkah-langkah mundur. Ini penting ya buat kita karena tenaga yang dihasilkan atau bar tekanan dari selang itu juga besar ya. Jangan sampai menimbulkan bahaya. Nah, ini kita membuat formasi api. Nah, ini apinya. Wah, besar ya, lumayan besar ya. Jadi ini api minimal ya. Mungkin kalau tempatnya lebih besar lagi. Jadi harus terlatih, harus dicoba, harus dilaksanakan bagaimana dari api itu api besar tersebut kita bisa memadamkannya dengan baik dan benar. Ya. Jadi basah-basahan ya pokoknya. Seru sekali, seru banget. Jadi kalau pelatihan api besar ini memang sangat seru karena banyak prakteknya dibanding teorinya. Ya, aktif juga sih. Jadi teman-teman tahu bekalnya dan juga tahu prakteknya seperti apa. Ini cocok banget buat teman-teman yang punya tempat kerja atau punya sebagai penanggung jawab gedung dan sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman, sekian review kita hari ini. Ingat bahwa api itu tidak langsung besar ya teman-teman, api mulai kecil kemudian langsung besar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ingat, selamat buat diri kita dan selamat untuk kita semuanya. Salam Sobat Safetra Indonesia. Safety, yes. Presiden, no. K3, Jaya, jaya, jaya. Safetra.